Masih banyak sekali ya orang-orang di Facebook itu yang memang mereka itu belum pernah ya menggunakan aplikasi marketplace yang besar ya kayak Bukalapak, Tokopedia atau Shopee. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel saya Dian Alamsa. Ya, berharap siapapun kamu yang sudah subscribe channel saya, yang udah menonton video saya doakan ya semoga hidupnya semakin berkah, berlimpah, bahagia, damai, sehat, sejahtera lahir dan batin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Nah teman-teman ya, sebelum lanjut videonya, bagi kamu yang baru pertama kali nonton video saya ya, silakan diklik subscribe dulu dan aktifkan lonceng notifikasinya agar nanti teman-teman bisa mengetahui update video terbaru dari saya seperti itu. Oke guys, di video kali ini kita akan ngebahas ya tentang Facebook Marketplace lagi ya. Kenapa Facebook ini menjadi ladang yang gurih ya bagi para penjual sehingga dijadikan sebagai target market mereka. Di sini ya, jadi saya sudah menganalisa ya, jadi saya sudah menganalisa tentang orang-orang yang ada di Facebook. Nah, saya itu udah banyak ya berjualan di Facebook itu dari kalau dulu itu saya bermain produk sepatu, pernah juga ke baju, jam tangan, apalagi jam tangan sampai sekarang ya saya mainin. Dan di Facebook ini lebih cenderung ke kita bisa meng-scale up ya, harga itu bisa sampai 100% bahkan lebih dari 100%. Misal kita punya produk yang dari suppliernya itu harga 50.000, itu dijual 100 sampai 150 itu masih memungkinkan bisa dibeli oleh orang-orang yang ada di Facebook ya, tergantung produk itu sendiri ya, tergantung kita mengetahui produk mana yang bisa scale up-nya tinggi. Contohnya kalau misalnya saya menjual jam tangan gelang yang kemarin ya sempat saya tunjukin, nah itu bisa profitnya di atas 100% ya, bisa saya keuntungan dari satu kali menjual itu bisa sampai 100.000 bersih bahkan lebih dari itu. Nah kenapa seperti itu ya, dari hasil penemuan saya ya, dari klien-klien saya, buyer-buyer saya yang membeli kepada saya, ternyata masih banyak sekali ya orang-orang di Facebook itu yang memang mereka itu belum pernah ya menggunakan aplikasi marketplace yang besar ya kayak Bukalapak, Tokopedia atau Shopee. Jadi orang-orang di Facebook itu ya memang tidak semua ya, tapi banyak ya, masih banyak orang yang memang mereka tuh belum melek ke arah jual beli online seperti itu. Jadi ketika saya tawarkan sebuah produk jam tangan yang memang jam tangan ini impor ya, produk luar ya, produk luar negeri. Nah, di mata mereka itu akan terlihat produk ini suatu produk yang bagus yang mungkin harus belinya dari luar negeri. Padahal kalau misalnya yang sudah terbiasa membeli di Shopee, Bukalapak, Tokopedia seperti itu, dia akan terbiasa gitu dengan barang-barang yang memang kebanyakan impor dari luar gitu dengan harga yang relatif sangat murah sekali. Nah seperti itu. Jadi hal ini tuh bisa dimanfaatkan gitu ya bagi para penjual ya untuk bisa menjual produknya scale up lebih tinggi lagi gitu, karena ya orang-orang ini tuh dia berani gitu membayar seharga yang lebih mahal gitu daripada di marketplace besar, karena mereka belum mengenal itu gitu. Ya tapi kembali lagi gitu ya, produk yang ditawarkan apakah memang layak dan pantas ya kita naikkan harganya seharga tersebut. Jika memang layak dan pantas, bagus ya silahkan gitu, seperti yang saya lakukan. Jadi sebelum saya menjual produk saya secara online, saya tidak asal-asalan ya, jadi saya selalu menguji dulu produk tersebut apakah memang kalau saya naikin harganya seharga sekian itu masih layak dan memang pantas secara kualitas yang ditawarkan gitu. Jadi ini adalah salah satu rahasia ya, dimana kita bisa memanfaatkan buyer-buyer yang memang belum
mengenal lebih jauh tentang jual beli online seperti itu. Jadi mereka yang belum terbiasa belanja di Shopee, Bukalapak, Tokopedia, itu mereka akan merasa asing dengan produk-produk yang kita tawarkan, yang memang kita juga ngambilnya dari luar negeri gitu, cuma lewat tangan supplier gitu. Nah, jadi hal ini menjadi sesuatu yang memang bisa dimanfaatkan ya untuk menjual produk yang mana profitnya kita bisa jauh lebih gede, jauh lebih besar. Nah, karena saya juga berjualan di 3 marketplace ya. Saya jualan di Bukalapak, saya jualan di Tokopedia, saya juga jualan di Shopee. Nah, ketika saya main dropship ya, waktu dulu itu saya main produk sepatu ya, paling saya bisa itu paling besar ya, nyari keuntungan dari sepatu itu paling antara 20 sampai 25 ribu dari satu penjualan. Jadi kalau misal saya menjual satu sepatu ya, keuntungan kepada saya itu di antara 20.000 sampai 25.000, dan itu ya kecil sekali ya. Kalau kita mau untungnya lebih gede, berarti kita harus memainkan quantity. Jadi kita harus menjualnya lebih banyak lagi seperti itu. Nah, kalau di Facebook, jadi kita bisa mainin naikin harga yang lebih gede lagi, sehingga dalam sehari itu cukup menjual 1 sampai 2 atau sampai 3 itu udah dapat untung yang gede. Jadi saya dari jam tangan aja misalnya ngejual 2 itu udah untung sekitar 200.000 maksimalnya ya, bersih buat saya. Dari jual jam tangan itu 200.000 itu maksimal ya, minimalnya ya 150-an ya. Nah, jadi seperti itu guys. Orang-orang di Facebook itu banyak yang belum melek ya, banyak yang memang mereka itu mungkin udah tahu ya Shopee, Bukalapak, Tokopedia, tapi mereka itu bukan user ya, bukan pengguna gitu, bukan pengguna aplikasi-aplikasi tersebut, sehingga mereka tuh belum banyak mengetahui tentang produk-produk yang memang sudah banyak ya, yang dari luar ya, yang dijual di marketplace tersebut seperti itu. Jadi ini adalah kesempatan emas ya bagi kamu yang mau mencoba berjualan online di Facebook. Ini sesuatu yang bisa dimanfaatkan ya untuk kita mendapatkan keuntungan seperti itu. Cuma kembali lagi ya, kita harus melihat kembali produk yang kita jual itu tidak serta-merta kita langsung ngambil keuntungan yang gede 100%, tapi produk atau kualitasnya jelek seperti itu. Jadi disesuaikan kembali kualitas ini apakah memang layak untuk dinaikkan harganya senilai yang kita targetkan seperti itu. Oke guys, jadi di video kali ini kita belum masuk kepada tekniknya ya, bagaimana kita beriklan, atau mungkin untuk tekniknya sudah banyak ya di channel-channel lain yang ngebahas tentang bagaimana cara berjualan di Facebook Marketplace seperti itu. Tapi insya Allah saya juga akan sedikit membahas tentang tekniknya atau langsung praktek bagaimana sih saya menjual produk saya ya, baik yang saya stok maupun tidak stok di Facebook secara online. Dan bagaimana pula kita mensiasati calon-calon buyer yang memang mereka tidak bisa transfer, atau mereka bisa transfer tapi mereka itu takut, tidak percaya kepada kita, sehingga mereka tuh bisa bisa tetap bertransaksi tanpa harus transfer, alias kita menggunakan fitur bayar di tempat seperti itu. Oke teman-teman, untuk di video kali ini ya cukup sekian, tidak terlalu panjang. Semoga semakin ada gambaran ya, menambah wawasan teman-teman bahwa sosial media ini bisa dimanfaatkan untuk kita berbisnis, untuk kita mendapatkan penghasilan seperti itu. Bagi kamu yang belum subscribe ya, silahkan di subscribe ya, dan terima kasih bagi yang udah menonton video saya, yang udah kasih like, yang udah kasih komen, yang udah share ke media sosial teman-teman lainnya. Oke, saya Dian Alamsyah pamit undur diri. Salam kreatif tanpa batas, salam berlimpah. See you to the next episode. Bye bye.